ya kita terbebas dari kemarahan. Mengapa kemarahan itu patut kita hindari? Karena kemarahan itu akan menjadikan kita bingung dalam hidup ini. Roda bawati samoha. Kemarahanlah menyebabkan kita kebingungan. Mengurungkan ruh di waktu bingung, tidak tahu sesungguhnya siapa kita. Kalau ruh yang salah akan ada muncul karena dia kedap tu. Sing awal ngomong ini pernah atau plus sing awal nggak selalu ngomong deh. Itu anak sangat dia kedap. Usahakan kita kalau sadar kedap dia kedap. Kalau roh yang salah akan muncul sing awal ini banyak orang. Kalau roh ring kutur larangan. Sing nawa kudu ada simpan kurang kan itu yang nanti kata-katanya itu pasti dan akhir daripada suatu kemarahan itu apa? Rasa malu dan penyesalan. Ini tetap diminta di belakang dapatannya pasti takut bang ramalnya imut kedua penyesalan pasti sekali. Ini anak kedua ada sangat banyak orang pasti. Akhirnya kata-kata cicing mau kata-kata aku gue dulu. Mari kita membangun kesadaran dari sekarang untuk meniadakan itu semua. Ya pernah hari malam yang bicara dengan Pak Mekal dulu. Dia datang ke wihara, ketemu dengan Bante Diri itu Mahakela. Dia tanya, Bante, Nabi bilang yang dia Nabi asal ketek-keteknya pakai mukul ini tak ngomong nih kata-kata terjadi cekul oh gitu Nabi akan gitu halo jadi aman tawang nih rakan tetap ilmu nih aman tawang dia tetap alam mesti datang ngepang dibikin kita mah peninggalan Nabi itu manfaat atau ngajak itu sama memang itu jawaban itu sederhana sekali beliau mengajak tetap yang alam saya mesti yang alam saya mesti datang ngepang kita mah peninggalan boleh jawabannya oh pernah betul karena yang kedua bang pakai nih karena itu nomor silut Evangelimu bukulnya, Evangelimu dia pada pelaku omong, Evangelimu peninggalan pasti berlaku. Itu orang bijaksana manusia kita sederhana sekali dia pakai sampai sekarang itu. Kalau masih masih itu peninggalan. Nah, itu pembelakangan dan akhirnya melahirkan kemarahan. Mungkin dia tingkatkan keempat adalah dosa. Yang menjadi kekotoran kita keempat ini adalah kekotoran hati kita yang selalu syirik dan dengki. Orang yang syirik dan dengki biasanya mereka menemukan bertemu dengan orang-orang yang satu provinsi. Ani patuh teman syirik, saya teman dengki, kecil persatuan. Satu frekuensi, contoh kecil yang sampaikan. Enwedan mati, enwedan bahan sekian, ada pokok lengkap, tombalan sekian. Ini yang dibuka penggunaannya lupa, terus kita saya lakukannya karena tidak satu frekuensi. Itu. Tawangnya ada teman meski, malah mau tak boleh main, karena satu frekuensi dia. Itu aja. Heran makan teman orang Belanda bilang, aku tahu kau siapa dari ukuran bajumu. Nika, heran makan teman. Atau kira-kira ciri-ciri yang di Bali, yang di kamar wendan anak istri duduk ya ke bapak. Wendan mensalah teka harus sih. Pasca di tengah hari anda harus sih.
pasti pada bongkok karena terhitung tujuan semungkin karena bertegal karena sana kan sudah tidak mungkin itu tanda-tanda. Jadi tinggalkan rasa benci, iri hati, dendam. Kita semuanya sama. Kalau mau jujur, kira-kira siapa umur yang ada isi putih, putih, parah, putih, selama putih, kadang-kadang melak, kadang-kadang sibuk, itu maksudnya dulu. Kalau mau jujur kita coba pasti inilah yang kita perbaiki sehingga kita betul-betul nantinya menjadi sesuatu anugerah. Ayo tinggalkan rasa dendam itu, karena rasa dendam itu tidak ubahnya dengan bara api. Siapa yang menggenggam rasa dendam sebagai bara api itu, maka dia tangannya akan melepuh. Dalam ahimsa kami mengatakan, akan kumaafkan setiap orang bersalah kepada diriku tanpa membutuhkan kehadirannya. Luar biasa. Gandhi sebagai tokoh dunia berkata seperti ini. Oke, kita tunggu masalah isu. Nanti yang sampaikan masalah abinirisi, rasa takut mati. Abinirisi. Kalau dia bertanya pasti jawabannya kompak. Banyak maksudnya pasti berkompak. Tidak perlu dia bertanya. Tetapi kematian itu kan sebuah keniscayaan, sesuatu yang sangat pasti. Tanpa sinanggahan tidak bisa kelidin, pasti terjadi. Karena apa? Kalau kita mengatakan jaka siahi terwo, setiap mereka yang hidup pasti akan mengalami kematian. Waktu yang niscaya. Itu juga harus kita pikirkan. Sebab kehadiran di sini nilai tukar kita dengan sekali selama mati beda. Kalau kehadiran kita di sini transaksi kita rupiah. Tapi kalau beda sekali transaksi kita subur karun. Itu makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu membangun kesadaran berbuat yang sebaik-baiknya. Kalau suatu saat terpeleset, kamu sudah tegak berdiri lagi, berjalan kembali dengan lurus. Karena kemudian itu sudah pasti. Satu contoh yang saya sampaikan. Kalan dewis mati, Rizal puni kekaingan dewani, ini hati ini kengerangan. Asring segundeng mak siapa kan tetap letakkan dewani memegang angkia ngadep matang ke ngadep peninggalan ini rumah metu dijoreng petang kan para malah dari serang ini dioreng jakati petang saritan wenten pegamel oh hanu jelam tuh kan wenten ketekan ni ifatan seterente yang dicing makin kena rapi ni dewani ni paran wakante kadante yang dijutaan lokan dewani pas matonan dewani kataku ini hodang ragetan makin dewani lagi untung tuh sekuatan saling habis ya. Ulah aku mau coba, coba karman juga, kata ikan, laksanaan di dewan patut, laksanaan di dewan unik kesan dijaga nyari makannya. Kita sekarang berbuat sebaik-baik, berbuat sebaik-baik. Kali tiga dia kasih kesan. Tuhan tidak akan pernah berbohong. Iragi setiap hari, dengan berkisah sinami, Iragi setiap hari harus berusaha mengucapkan Om yang sebanyak-banyaknya. Sesuatu yang kita biasakan
akan menjadi ringan. Cukup kapal dari elas tanpa obat banyak dilakin itu. Jadi Tuhan memberikan jaminan. Ini adalah acara Brahma. Ini adalah acara suci Brahma. Ya hal maaf Anusmarana. Siapa yang selalu ulang-ulang menyebut keagungannya? Begitu setiap saat itu. Ya perayaan tiada deha. Pada saat ajalnya meninggalkan badan, kita memelat peranu, mengatakan semua tempat akal lagi terus. Yang perlu tempat akal Tuhan menjamin itu. Ya saya di Paramahati. Engkau akan pergi menuju tempat ujian pada yang maha tinggi, hati yang tolong lakukan jadi Semarang kita mengulang-ulang kebesaran keagungan dia. Ide pada kadasa politik yang motor melalui jalan makhluk kayu rumput kening atau tidak itu tidak belum maksimal. Mungkin salah satu kembali seperti apa yang kita sampaikan dan sampaikan tadi, kita menjadi milik-milik beneran di sekitar kehidupan kita. Karena sebelumnya apa yang kita pahami, kita akan merasakan sangat kecil sekali. Seperti pada saat kita menyalakan lilin di kegelapan malam, kita baru sadar bahwa kita hanya mampu menerangi sekitar saja. Sedangkan kegelapan itu terbuka luas di muka bumi. Sekali lagi, selamat belajar. Semoga apa yang saya katakan ada makna melekat di hati dan pikiran, ada musik, ada getaran di dalam hati saya lagi. Coba asal boleh kita ada cinta lalu diurusan tolong dengan hati. Ya.